Puji Tuhan, kita sudah tidur nyenyak semalam. Amin. Sebab kalau capek itu tidurnya nyenyak dan semua sudah lelah. Tetapi bersyukur pagi ini Tuhan bangunkan kita sehingga kita kembali diberkati dengan firman Tuhan. Matius 10 telah menjadi ayat yang kita perhatikan, menarik untuk kita lihat bersama, karena Matius 10 berbicara tentang Yesus memanggil ke-12 muridnya, mengutus dengan sarana-sarana. Ada pekerjaan, ada sarana yang diberikan kepada kita, kepada murid-murid yang diutus, tetapi sekaligus menjadi bagian untuk dapat dijadikan tolak ukur sebuah pelayanan. Itu di pasal yang ke-10. Bagaimana Yesus memanggil, bagaimana Yesus mengutus, bagaimana Yesus memberikan perintah. Dia memanggil dengan cara yang luar biasa kepada tiap-tiap muridnya. Disebutkan pertama adalah Simon yang disebut Petrus. Penanganan Yesus untuk mengubah Petrus menjadi penjala jiwa, bukan penjala orang. Penjala jiwa, orangnya ditangkap bukan untuk dilakukan sesuatu, tetapi jiwanya yang dipulihkan. Dipanggil sebelum Petrus menjadi berkat, sebelum Petrus diubahkan, maka Petrus belum dapat menjadi penjala jiwa. Kalau penjala orang lebih gampang, hanya untuk menarik perhatiannya saja. Tetapi berbicara tentang jiwa adalah menjadi penjala orang yang diubahkan jiwanya. Itu sebabnya kita melihat bagaimana Allah lebih dahulu berurusan dengan murid-murid ini. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Tiap-tiap orang yang dipanggil tidak dan bukan orang yang siap pakai, tapi orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang yang diperbaiki dulu hidupnya untuk dipanggil Allah. Kata panggilan inilah yang mempunyai proses pembentukan. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, disebut anak buruh, Boanerges, garam, arogan. Sifatnya seperti guru. Tetapi saudara melihat bahwa ketika mereka diubahkan, bukan menjadi anak guru, tapi tulisan-tulisan yang ada di surat
suratan Yakobus, suratan kasih. Padahal mereka adalah anak-anak guru yang tidak pernah menunjukkan sikap yang lembut, sikap yang mengasihi. Tapi kemudian kita baca di dalam suratan Yohanes 1, 2, 3 berisi tentang bagaimana kasih mengubahkan mereka. Itu adalah bukti bagaimana Allah mengubahkan setiap orang yang dipanggilnya. Semua mendapat perubahan. Lalu saudara berkata, kenapa Yudas berubah menjadi pengkhianat? Kita pernah membaca ayatnya. Coba kita lihat kenapa Yudas berubah menjadi pengkhianat. Dalam Injil Yohanes pasal 13 pada ayat 26 jawab Yesus. Yohanes 13 ayat 26, dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apa yang dilakukan oleh Yudas adalah kehendak hatinya. Kita berkata loh, murid-murid yang lain diubahkan, akhirnya jadi baik. Kenapa yang satu ini menjadi pengkhianat? Sebab kita baca di ayat ini, ia mengambil jalan kehendaknya sendiri. Ia mengambil sikap, ia mengambil keputusan untuk dirinya. Apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah. Jadi saudara perhatikan, kehendak diberikan Allah kepada kita. Inilah yang membedakan antara kita dengan binatang. Kita boleh mengambil keputusan sesuai dengan hati kita. Allah tidak memberikan paksaan apapun. Kamu harus. Tidak dijadikan seperti robot, tidak. Tapi Tuhan izinkan kita menjadi orang-orang yang mengambil keputusan sendiri. Dan keputusan itu menentukan langkahnya. Kita diberi keputusan. Silakan ambil keputusan. Kitab Yeremia 40 juga berkata, kemana kamu pergi? Silakan. Mau ke kota silakan, mau ke desa silakan, mau ke gunung silakan. Allah memberikan hak untuk memilih. Dan Yudas sudah memilih. Ayat yang ke-30, ia menerima roti lalu segera pergi. Yudas menerima roti, lalu ia segera pergi.
Yesus memanggil. Tapi kemana kita setelah dipanggil adalah hak kita untuk mengambil keputusan di dalam langkah berikutnya. Saudara melihat bahwa Allah tidak pernah mengharuskan kita menjadi seperti yang Allah mau. Kembali diberikan kesempatan, silakan. Tapi setiap orang yang mengerti panggilan Allah akan menempatkan diri bukan pada kehendaknya, tetapi pada kehendak Allah. Ini yang Allah tunggu. Ketika kita mengambil keputusan untuk sebuah panggilan Allah, Allah tidak memanggil seseorang dengan paksaan, tidak. Ia memanggil kita, tapi tindakan selanjutnya terserah kepada kita. Ketika seorang dipanggil oleh Allah, kita sampai pada kata panggilan, maka Allah juga menunggu sikap selanjutnya. Apakah kita tunduk kepada panggilan Allah? Apakah kita memberi diri kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada panggilannya? Ataukah kita menjadi orang-orang yang tetap dengan kehendak kita? Bila kita berada tetap pada kehendak kita, berarti kita gugur dalam panggilan Allah. Yudas dengan panggilan duduk dalam perhimpunan 12 murid Yesus. Ia diberikan tanggung jawab melihat kondisi Yudas. Maka Yesus menetapkan dia menjadi seorang bendahara, punya jabatan, punya tanggung jawab. Tetapi Yudas tidak jujur. Pasal 12 tetap dalam Injil Yohanes tadi 13, sekarang 12 berkata, kenapa Yudas dengan sikap-sikap ini berada di dalam panggilan Allah? Pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar? Uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal ini dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Ia menerima panggilan Allah, tetapi tidak tunduk pada kehendak Allah. Ia menerima panggilan Allah, tapi berjalan mengikuti kehendak sendiri, dan kehendak sendiri adalah kehendak seorang pencuri. Ia sering, jadi bukan sekali. Kalau sering itu bukan khilaf. Sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Panggilan Tuhan itu diterima, tetapi apakah kita tunduk pada panggilan itu, tunduk pada kehendak Allah? Atau kita mengambil jalan sikap hidup menurut kehendak kita? Itu sebabnya mengapa Yudas mengambil cara dengan hidupnya, dengan kehendaknya, dan ia gugur. Ia tidak dapat melaksanakan panggilan Allah. Jadi perhatikan, tidak semua orang yang dipanggil itu yang dipilih. Ayatnya ada kan? Tidak semua orang yang dipanggil itu yang dipilih.
tidak semua. Dan belajar hal ini, tanggapi panggilan Allah atas kita. Hormati panggilan Tuhan. Lalu lihat apa yang Allah ingin kerjakan. Ikuti kehendaknya. Tinggalkan kehendak kita supaya tidak menjadi keturunan Yudas Iskariot. Setelah panggilan, pengutusan, orang yang dipanggil diutus oleh Allah. Ada tujuan panggilan. Ada tujuan panggilan Allah. Tidak sekedar dipanggil untuk apa? Enggak cuma manggil. Nah, ada kalanya kita ngerjain orang begitu. Dipanggil. Kenapa? Ada apa tadi dipanggil? Enggak cuma manggil. Itu kita. Tapi tidak dengan Allah. Kalau dia memanggil, dia punya sebuah tujuan. Dan ada tujuan Allah dalam setiap panggilan kita. Murid-murid diberikan tanggung jawab. Pergilah, ayat 7, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Hati 10 ayat 7. Ada tujuan panggilan. Tidak sekedarnya, tapi ada tujuan panggilan Allah. Dan ini yang harus kita temukan. Menemukan tujuan panggilan Allah atas diri kita, agar kita tidak kehilangan panggilan itu. Perintah, pergilah, beritakanlah. Semua yang memakai kata lah adalah kata perintah. Pergilah, beritakanlah. Apa isi berita? Kerajaan sorga. Itu isi berita. Jadi harus mengerti panggilan Allah. Ikuti pada panggilan itu. Perhatikan tujuan panggilan. Dan perhatikan perintah panggilan. Pergilah dan beritakanlah. Apa perintahnya? Kerajaan Allah. Jadi jangan bawa berita lain. Beritakan tentang kerajaan Allah. Kalau kita dipanggil oleh Allah menjadi orang-orang yang dipakai dan diberkati, perhatikan panggilan itu. Allah memanggil kita dengan tujuan yang pasti. Ada panggilan Allah. Ada tujuan pasti di dalam setiap hidup kita. Kata dipanggil tidak harus jadi pendeta, tidak, saudara. Tapi kata dipanggil adalah tinggalkan hidup yang lama dan berbalik kepada satu kehidupan yang baru. Itu panggilan Allah. Tujuannya ditentukan, isinya mungkin berbeda, tapi tujuannya pasti sama. Pergilah dan beritakanlah. Dan yang kita sampaikan adalah firman Allah. Beritakanlah kerajaan sorga. Itu isi berita. Untuk dapat memberkati orang lain, pakai berita yang sama. Kita dipanggil tidak dengan berita yang macam-macam. Nah, kita dipanggil dengan satu berita yang sama. Beritakanlah dan katakan kerajaan Allah sudah dekat. Ketika kita membawa berita diri kita, ngomong menurut mau kita, berbicara menurut kehendak kita, maka kita tidak jadi berkat. Kalau kita mempunyai berita yang firman Allah sampaikan untuk disampaikan, maka firman yang adalah logos
itu akan menjadi rema di setiap pendengar. Itu berarti makanan yang mengenyangkan. Mengerti ada panggilan yang punya tujuan untuk orang dibawa kepada kebenaran kerajaan surga. Jadi beritanya gak macam-macam. Yohanes Pembaptis harus berteriak sebagai seorang perintis, pembuka jalan. Saya kagum dengan berita yang disampaikan oleh Yohanes, karena beritanya cuma ini: bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kemana saja dia pergi, dia beritakan kalimat yang sama. Tapi orang tidak pernah mencemooh, mengecam berita Yohanes, karena setiap pemberitaannya, inti daripada pemberitaannya adalah kerajaan Allah sudah dekat. Baik itu di pasar, baik itu dengan siapa yang dia temui di kalangan bawah, sampai naik ke istana Herodes. Yohanes membawa berita yang sama. Beritanya adalah kerajaan Allah sudah dekat, dan orang bertobat. Heran, beritanya begitu sederhana, tapi berita yang diterima dari Allah dan disampaikan membawa orang bertobat. Kalau ini menjadi acuan kita, maka kita akan menjadi orang yang diutus Allah dan membawa orang datang kepada Allah. Bukan kepada kita, tapi kepada Allah. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan merasa bangga kalau pengikut-pengikutnya itu berjubel begitu luar biasa, hebat, merasa luar biasa. Jangan bawa orang kepada kita, tapi bawa orang kepada Yesus. Kita cuma panggil, tunjukkan. Begitu kata Andreas. Dia panggil saudaranya Nathanael dalam Yohanes 1. Dia panggil Nathanael, lalu dibawa kepada Yesus, bukan kepada dirinya, tapi kepada Yesus. Ada keselamatan yang dibagikan. Ada pengutusan yang dibuat Allah. Lalu yang ketiga, ada sarana. Apa yang disebutkan sarana yang dituliskan di ayat atau perikop yang ketiga? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ayat 29. Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Allah. Sarana yang diberikan Allah memelihara. Dalam panggilan, dalam utusan, maka ada sarana. Engkau dipelihara Tuhan. Kamu, rambut di kepalamu terhitung semuanya. Itu sebabnya jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Allah jamin panggilan. Allah jamin orang yang berjalan mengikuti Yesus dijamin oleh Allah. Bukan ikut seseorang, bukan ikut pendeta, bukan ikut profesor, tapi ikut kepada Yesus. Maka ada jaminannya. Gak usah khawatir. Burung pipit, burung gereja, ya, emprit. Banyak orang bilang emprit itu burung yang paling kecil, gak ada harganya. Ditangkap
dipelihara atau dipotong, nggak ada harganya, nggak ada hukumnya. Tapi begitu Allah berkata, kalau burung pipit itu berharga di mata Allah, apalagi kita. Di mata manusia burung pipit nggak ada harganya, tapi di mata Allah seekor burung pipit tetap bisa terbang. Itu merupakan kebesaran Allah. Dia nggak perlu mengisi tabung untuk mempunyai kesanggupan menjalankan mesin untuk bisa terbang. Ya, tidak perlu reparasi mesin untuk bisa terbang, nggak perlu. Kalau kita perhatikan, pesawat itu dibangun, dibuat, diberikan tenaga, sehingga ketika dia mulai naik, dia mempunyai kekuatan yang mendorong dia untuk naik. Dan kita perhatikan, kalau ada burung itu bisa terbang, nah kita bisa gambarkan betapa berkuasanya Allah. Sebuah pesawat bisa terbang, itu mempunyai satu sejarah panjang sampai pesawat ini bisa terbang. Tapi untuk seekor burung terbang, begitu dia menetas, punya bulu pada tubuhnya, punya sayap, lalu kita lihat burung ini sudah bisa terbang. Kita lihat betapa Allah berikan sarana dalam hidup kita. Kalau kita dipanggil, kalau kita diutus oleh Allah, maka Allah akan jamin sepanjang hidup kita dengan catatan menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang dipanggil untuk keselamatan, dan kita berjalan pada jalan keselamatan dengan jaminan. Gak usah khawatir. Tahun 2014 tidak usah khawatir. Amin. Mau berada di dalam kondisi yang separah apa, tidak usah khawatir. Kalau burung saja dipelihara oleh Bapamu sehingga tidak jatuh, apalagi kamu. Rambut di kepalamu sudah terhitung. Tidak ada yang terkecuali, terhitung semua. Ini menjadi satu kebanggaan kita. Allah tidak mengutus tanpa sarana, sertai dengan sarana. Dengan catatan ini kita melihat Allah bertanggung jawab. Amin. Bersyukur buat ayat-ayat di pasal 10. Bagaimana Allah yang memanggil, Allah yang memutus, dan Allah yang memelihara. Kalau kita dulu di sini sebagai jemaat Tuhan, engkau sudah dipanggil, engkau setia pada panggilan itu, dengar utusannya, lalu Allah jamin kehidupan kita. Ada pemeliharaan Allah. Allah jamin setiap kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita, mengingatkan kita, dan Allah jamin setiap panggilannya. Tidak dengan sekedarnya, tapi kata firman Allah dengan berkelimpahan. Tidak sekedarnya. Yang penting bisa makan, bisa pakai. Enggak, saudara. Bukan itu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan memanggil kita, mengutus kita, memelihara dengan sempurna. Ada panggilan yang punya bobot, punya isi. Panggilan dengan sempurna. Saudara tidak perlu khawatir. Dalam setiap panggilan Allah, di sana ada tanggung jawab. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini atau tahun 2013 kita ada di dalam panggilan Allah.
Kalau salah pemberitaan utusan, maka perbaiki semuanya. Dan yang ketiga, Allah jamin panggilannya. Luar biasa. Mari kita berdoa. Kita dapat berdiri bersama.